Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris rahimahullahu taala, karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Kata beliau rahimahullahu taala, sunanul wudu, sunnah wudu. Sunanul wudu'i katsiratun minha. Sunnah wudu ada banyak. Sebagian ulama menyebutkan ada 60. Ada 60 sunnah dalam wudu. Yang pertama as-siwak, yakni membersihkan gigi. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian sunnah yang kedua at-tasmiyah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca basmalah ini sunnah dalam wudu. Ya, membaca basmalah sunnah dalam al-wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu yang sempurna bagi yang tidak membaca bismillah. Mengapa sunnah atau basmalah ini hukumnya sunnah? Karena tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam ayat wudu, dan juga tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat wudhu Nabi. Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid al-Mazini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain, ketika mereka memperagakan tata cara wudhu Nabi, enggak disebutkan ada membaca bismillah di awalnya. Ini menunjukkan bahwasanya basmalah itu hukumnya adalah sunnah. Lafaz paling minimal seorang membaca bismillah. Lafaz paling minimal seorang membaca apa? Bismillah. Dan yang paling afdal adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang paling afdal adalah dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini apa? Tasmiyah. Jadi lafaz yang paling ringkas membaca bismillah, dan lafaz yang paling afdal adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Disunnahkan menambahkan ar-rahmanirrahim karena ini maqam ibadah. Ini maqam ibadah, sangat layak ya ditambahkan padanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apalagi Al-Qur'an dibuka dengan basmalah ini, menunjukkan basmalah ini yang paling afdal, yakni dengan tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian membaca basmalah ini bersamaan dengan mencuci kedua telapak tangan, bukan sebelumnya. Jadi bukan membaca bismillah dulu baru cuci kedua telapak tangan, tapi membaca bismillahirrahmanirrahim bersamaan dengan mencuci kedua telapak tangan. Makanya di sini beliau rahimahullah mengatakan wat tasmiyatu wa ghaslul kaffain, membaca basmalah dan mencuci kedua telapak tangan. Para fuqaha Syafi'iyah mengatakan bahwa membaca basmalah itu bersamaan dengan mencuci kedua telapak tangan. Karena itulah kadang ada sebagian bertanya, apa hukumnya membaca basmalah dalam kamar mandi? Hukumnya makruh. Hukumnya apa? Hukumnya makruh membaca basmalah di kamar mandi. Bagaimana kalau seorang mau berwudu dalam kamar mandi tapi baca bismillah di luar baru masuk? Kita katakan tidak seperti itu. Ya. Kenapa? Karena bismillah itu dibaca bersamaan dengan mencuci telapak tangan, bukan sebelumnya. Bukan apa? Sebelumnya. Jelas sampai sini? Maka kalau dia mau membaca bismillahirrahmanirrahim di luar kamar mandi, maka dicuci tangannya juga di luar. Dan cuci tangannya juga di luar kamar mandi, baru kemudian dia masuk. Jelas? Nah, tapi kalau dia berwudu dalam kamar mandi, maka kata Nawawi rahimahullah, dia membaca bismillahirrahmanirrahim dalam hatinya saja. Dia membaca bismillahirrahmanirrahim dalam hatinya ketika dia apa? Mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian kalau seorang lupa membaca bismillahirrahmanirrahim di awal wudu, dia lupa membaca, maka disunnahkan dia membaca kapan dia ingat, selama wudunya belum berakhir, yakni dengan membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirih, dengan membaca
Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirih, atau Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Kenapa? Karena makan saja, makan itu bukan ibadah, makan itu perkara adat. Kalau seorang lupa membaca basmalah di awal makan, disunnahkan untuk membaca apa? Basmalah di tengah makan. Apalagi ini ibadah. Ya, apalagi ini apa? Ibadah, wudu. Kalau dia lupa membaca basmalah di awal wudu, maka selama wudunya belum selesai dia ingat, maka dia tetap disunnahkan membaca. Ya, dengan bacaan Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. 6. Kapan batasan akhir wudu seorang dianggap berakhir? Maksudnya kalau wudu sudah selesai, enggak disunnahkan lagi membaca Bismillah fi awwali wa akhirih. Misalnya dia sudah selesai wudu, baru dia ingat, saya tidak baca Bismillah tadi. Ya sudah dianggap lewat waktunya. Tapi selama wudu belum selesai, maka masih ada waktu untuk membaca Bismillah. Dan wudu dianggap selesai kalau dia membaca doa setelah wudu. Kalau dia membaca doa setelah wudu. Misalnya begini, kalau dia berwudu tidak membaca Bismillah, dia lupa. Setelah dia mencuci kaki kiri, selesai kaki kirinya dicuci, tapi dia belum membaca doa setelah wudu. Ya, dia belum membaca doa setelah wudu. Maka setelah dia mencuci kaki kirinya, dia baru ingat belum membaca Bismillah, maka tetap disunnahkan dia membaca Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Baru setelah itu dia membaca doa setelah wudu. Karena selama dia belum membaca doa setelah wudu, maka wudunya belum dianggap selesai. Ya, belum dianggap selesai. Dan membaca Bismillah disunnahkan di awal wudu, atau disunnahkan juga dibaca selama wudu belum selesai. Kalau dia baru ingat di tengah-tengah. Ya, kalau baru dia ingat di tengah-tengah. Wallahu a'lam bissawab. Adapun kalau wudu sudah selesai baru dia ingat, maka tidak disunnahkan lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunnah yang ketiga, wa ghaslul kaffain, mencuci al-kaf. Al-kaf itu dari pergelangan tangan sampai ujung jari-jari. Al-kaf itu apa? Dari pergelangan tangan sampai jari jemari, bagian dalam dan bagian luarnya, punggungnya dan telapak tangannya. Ya, ini namanya kaf. Disunnahkan mencuci kedua telapak tangan di awal wudu. Disunnahkan apa? Mencuci kedua telapak tangan di awal wudu, berdasarkan hadis-hadis Utsman bin Affan dan seterusnya. Ya, diperagakan tata cara wudu Nabi SAW, mereka mencuci tangan mereka, telapak tangan mereka di awal wudu. 6. Dan mencuci kedua telapak tangan ini di awal wudu disunnahkan secara mutlak, baik dia berwudu dari semacam keran atau disiramkan air ke tangannya, ataukah dia menciduk air dari bejana, dari timba, dari baskom, dari ember dan semacamnya. Tetap disunnahkan mencuci kedua telapak tangan. Dan ini sunnah wudu yang berdiri sendiri. Adapun masalah mencuci kedua telapak tangan di luar bejana, kalau dia mau mencelupkan tangannya ke bejana, maka ini sunnah tersendiri. Sunnah tersendiri. Misalnya begini, kalau saya berwudu dari keran, ya sudah langsung cuci saja 3 kali, langsung cuci saja telapak tangannya, tidak ada masalah. Ya, langsung cuci tangannya, tidak ada masalah. Tapi kalau saya mau berwudu dari timba, dari ember, saya mau masukkan tangan saya ke dalam untuk ambil air, maka di sini butuh dilihat kondisi tangannya. Kondisi tangannya. Ya, karena tangan ketika dia mau celupkan ke dalam timba, ke dalam ember dan semacamnya, ketika mau berwudu, ada 3 keadaan tangannya, ada 3 kondisi tangannya. Keadaan yang pertama, dia yakin tangannya suci, tidak menyentuh najis, yakin dia. Maka seperti ini dia boleh langsung masukkan tangannya ke dalam ke dalam bejana. Boleh langsung, tanpa perlu dicuci dulu di luar, tidak perlu dicuci dulu di luar, langsung dia masukkan ke dalam. Keadaan yang kedua, kalau dia yakin tangannya menyentuh najis, dia yakin tangannya menyentuh najis, atau tangannya ada najisnya, dia yakin. Misalnya dia tidur, kemudian tangannya kena air liur ketika tidur, bebek kita bilangnya, dan itu berbau. Itu menunjukkan bahwa liur itu dari lambung, dan itu najis hukumnya. Najis hukumnya. Nah, kalau dia yakin tangannya kena cairan itu yang dari lambung keluar dari mulutnya, ya. Jelas sampai sini? Dia yakin
maka berarti tangannya najis. Kalau tangannya najis, maka tidak boleh dia langsung celupkan tangannya ke dalam bejana. Dia harus cuci dulu di luar. Dia harus cuci dulu di luar 3 kali, baru setelah itu ya apa? Dia masukkan. Itu kalau dia yakin tangannya kena najis. Keadaan yang ketiga ragu-ragu. Tidak yakin tangannya suci, tapi nggak yakin juga tangannya najis. Maka yang seperti ini disunnahkan cuci dulu di luar 3 kali, baru menciduk air ke dalam. Jadi rincian mengenai mencuci tangan di luar sebelum mencelupkan tangan ke dalam bejana ini hanya berlaku kalau saya berwudu dengan menciduk air dari baskom, dari ember dan semacamnya. Adapun kalau langsung dari keran atau dituangkan oleh orang, saya langsung berwudu dari tuangan airnya itu, maka ini tidak ada masalah. Tidak perlu dicuci dulu 3 kali. Ya, nggak perlu dulu dicuci tiga kali. Maka langsung saya dicuci tangannya sebagai sunnah wudu. Kemudian ketika mencuci kedua telapak tangan, di sini seorang berniat bahwa ini yang dilakukan adalah sunnah wudu. Sebagaimana sudah berlalu di masalah siwak, dia kalau menyikat giginya dengan pasta gigi atau dengan kayu siwak, kalau misalnya dia tidak pakai niat, maka tidak ada pahalanya. Tapi kalau dia meniatkan itu sebagai sunnah wudu, maka dia mendapatkan pahala sunnah wudu. Ya, dia sikat gigi sebelum berwudu misalnya, dengan niat ini sunnah wudu, sikat gigi, maka dia mendapatkan pahala sunnah wudu kalau dia niatkan. Dan sampai sini, demikian pula mencuci kedua telapak tangan ini dia hanya akan dapat pahala darinya kalau dia meniatkannya sebagai sunnah wudu. Dan sudah kita sebutkan bahwa niat wudu yang asli, niat wudu yang wajib itu ketika mencuci muka, bukan ketika mencuci kedua telapak tangan. Adapun ketika mencuci kedua telapak tangan, niatnya adalah sunnah wudu. Ini sunnah wudu. Jelas sampai sini? Karena itulah para fuqaha mengatakan, ketika seorang mencuci telapak tangannya di awal wudu ada 3 amalan yang berlangsung di waktu yang sama. Ada 3 perbuatan yang berlangsung di waktu yang sama. Yang pertama, hatinya meniatkan itu sunnah wudu. Yang kedua, mulutnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, tangannya dicuci. Jadi ini 3 amalan yang berlangsung bersamaan. Ketika dia mencuci telapak tangannya, dia seraya membaca bismillahirrahmanirrahim dan hatinya meniatkan itu sunnah wudu. Hatinya meniatkan itu sunnah wudu. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Kemudian sunnah berikutnya, wal madmadatu wal istinsyaq. Al madmadah adalah memasukkan air ke dalam mulut. Istinsyaq adalah memasukkan air ke dalam hidung. Itu definisi madmadah dan istinsyaq. Kapan air sudah masuk ke dalam mulut, maka sudah dikatakan madmadah, sudah mengamalkan sunnah. Baik air dalam mulutnya itu dia goncang, dia pakai kumur-kumur, ya, atau tidak langsung masuk kemudian dikeluarkan, ya. Baik setelah dia goncangkan itu atau dia masukkan dalam mulut itu, dia keluarkan lagi atau dia telan, atau dia telan, tetap namanya madmadah. Karena madmadah secara bahasa adalah masuknya air ke dalam mulut, baik digoncangkan atau tidak, dipakai kumur-kumur atau tidak, mau dikeluarkan kembali atau ditelan, sama saja. Kapan dia memasukkan air ke dalam mulut, maka dia sudah mendapatkan sunnah madmadah. Walaupun tentunya lebih afdal kalau dia menggoncangnya, ya, dikumur-kumur gitu. Istinsyaq juga sama. Istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung. Yani bukan tangan yang basah dimasukkan ke hidung, bukan. Tapi ada air yang mengalir ke dalam lubang hidungnya. Jelas sampai sini? Apakah air itu setelah itu keluar atau mungkin ketelan tidak sengaja misalnya, maka dia sudah mengamalkan sunnah istinsyaq. Satu lagi sunnah namanya istinsar. Istinsar itu mengeluarkan, ya, mengeluarkan mengeluarkan air dari hidung. Istinsyaq menghirup air ke hidung, memasukkan air ke hidung. Istinsar mengeluarkan. Jadi kalimat istinsyaq ini kurang pas kalau dikatakan menghirup air ke hidung. Walaupun air nggak dihirup, tapi air dimasukkan ke hidung, itu sudah dianggap istinsyaq, walaupun tidak dihirup. Jelas ya? Jadi madmadah kumur-kumur, atau bukan kumur-kumur ya, kalau kumur-kumur kan kayak digoncang gitu. Madmadah secara bahasa Arab nggak mesti digoncang, yang penting air masuk ke mulut, setelah itu dikeluarkan, itu namanya madmadah, sudah. Jelas ya? Istinsyaq dan istinsar, mengistinsyaq memasukkan air ke hidung, istinsar mengeluarkannya, tiga-tiganya ini sunnah. Tiga-tiganya sunnah. Iya.
Cuman lebih sunnah yang istinsyak karena sebagian ulama ada yang mewajibkannya. Ala kulli hal, ini sunnah ya, memasukkan air ke mulut dan memasukkan air ke hidung. Kata para fuqaha, semua amalan wudu itu disunnahkan dengan tangan kanan, yakni mengambil airnya dengan tangan kanan secara umum. Ya. Kecuali ketika istinsar, mengeluarkan air dari hidung, itu sunnahnya dengan tangan kiri. Jadi memasukkan air ke kumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu pakai tangan kanan, dan mengeluarkan air dari hidung itu dengan tangan kiri, jari tangan kiri. Demikian pula akan disebutkan nanti ketika menyelang-nyelingi jari disunnahkan dengan kelingking tangan kiri. Kita akan terangkan nanti. Baik. Kemudian cara madmadah dan istinsyak ini untuk mendapatkan pahalanya dan untuk keabsahannya dipersyaratkan harus tertib. Dipersyaratkan harus tertib. Tertib artinya apa? Kumur-kumur dulu baru istinsyak. Kapan diputar maka tidak syah. Harus kumur-kumur dulu baru apa? Istinsyak. Ini kaidah utama, kaidah umumnya. Bahwa tertib antara madmadah dengan istinsyak, hukum tertibnya adalah mustahak, bukan mustahab. Mustahak artinya untuk keabsahannya, keabsahan dia sebagai sunnah itu harus ditertib. Kapan dilanggar maka tidak syah. Karena itulah kalau seorang kumur-kumur dengan istinsyak itu untuk mendapatkan pahala dari keduanya, agar terwujud yang namanya sunnah madmadah dan istinsyak, itu harus didahulukan kumur-kumur baru istinsyak. Harus didahulukan apa? Kumur-kumur baru apa? Istinsyak. Kapan tidak didahulukan maka tidak syah. Maka tidak syah. Ala tafsirin fi, ada rincian dari dalamnya. Baik. Kemudian para fuqaha mengatakan cara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung secara umum ada dua cara. Cara yang pertama ada namanya tariqatul fasal atau tariqatul wasal. Cara menggabungkan antara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ini cara yang pertama. Tariqatul wasal, digabungkan keduanya. Ingat, ketika digabungkan tetap harus ditertib. Ketika digabungkan tetap harus diurutkan. Kumur-kumur dulu baru ke hidung. Walaupun digabungkan. Ini cara yang pertama. Tariqatul wasal atau tariqatul jama', menggabungkan antara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Cara yang kedua ada tariqatul fasal, cara memisah antara kumur-kumur dengan menghirup air ke hidung. Dan ini cara-cara ini semuanya syah dilakukan. Yang penting dijaga tadi tertibnya. Adapun cara yang pertama adalah tariqatul jama' atau tariqatul wasal, cara menggabung. Bagaimana caranya menggabung? Misalnya kalau dia mau melakukannya 3 kali, maka dia mengambil air sebanyak 3 kali. Ambil air yang pertama, dia gabung. Ketika dia menciduk air dengan tangan kanannya, maka setengahnya masuk ke mulut, setengahnya masuk ke hidung. Ini namanya apa? Digabung. Tariqatul wasal atau tariqatul jama', digabung antara kumur-kumur dalam menghirup air ke hidung. Ya, ini cara yang paling sering dilakukan. Kita ambil air pakai satu telapak tangan, setengahnya masuk ke mulut, setengahnya masuk ke hidung. Ini cara menggabung namanya. Tapi ingat, walaupun digabung tetap didahulukan kumur-kumur. Jangan misalnya ambil air, hidungnya dulu baru kumur-kumur. Enggak, kalau seperti itu tidak syah. Jelas sampai sini? Walaupun digabung, tertibnya tetap harus dijaga. Jadi ketika dia mengambil air, setengahnya masuk ke mulut, setengahnya masuk ke hidung. Ambil air yang kedua, setengahnya masuk ke mulut, setengahnya masuk ke hidung. Ambil air yang ketiga, setengahnya masuk ke mulut, setengahnya masuk ke hidung. Selesai. Ini cara yang pertama dari cara menggabung, cara al-wasal. Cara yang kedua dari cara menggabung adalah mengambil air cuma 1 kali saja. Mengambil air satu kali. Kemudian airnya ini dibagi 6. Airnya yang segenggam ini dibagi menjadi 6. Atau mungkin kalau dia mau ambil yang lebih besar, diambil pakai 2 telapak tangan. Ya, diambil pakai 2 telapak tangan, kemudian airnya dibagi menjadi 6. 1/6-nya masuk ke mulut, 1/6 masuk ke hidung. Masih di tangan yang sama.
baru 1/6 lagi masuk ke mulut, 1/6 masuk ke hidung. Sudah 4/6. Kemudian 2/6 yang terakhir, 1/6 masuk ke mulut, 1/6 masuk ke hidung. Sudah selesai. Ini namanya thariqatul wasal, cara menggabung. Tapi tetap selalu ketika digabung, kumur-kumur duluan baru menghirup air ke hidung, bukan sebaliknya. Jelas? Ini tertib. Adapun cara memisah, thariqatul fasal, cara memisah. Nah, ini cara memisah ini lebih gampang lagi. Cara yang pertama mengambil air 6 kali. Ambil air pertama semuanya masuk ke mulut. Ambil air yang kedua semuanya masuk ke mulut. Ambil air yang ketiga semuanya masuk ke mulut. Dipisah, mulut dulu semua. Baru ambil air yang keempat semuanya masuk ke hidung. Ambil air yang kelima semuanya ke hidung. Ambil yang keenam semuanya ke hidung. Jadi 6 kali mengambil air, ya, 3 kali yang pertama untuk mulut semua, 3 kali yang kedua untuk hidung semuanya. Ini namanya thariqatul fasal, dipisah antara mulut dengan hidung. Jadi 6 kali mengambil air. 6 kali mengambil air. Cara yang kedua dari thariqatul fasal, memisah, adalah cuma 2 kali mengambil air. 1 kali mengambil air yang pertama dia bagi 3, mulut, mulut, mulut. Baru ambil lagi air yang kedua, hidung, hidung, hidung. Ya, jadi dipisah. Namanya thariqatul fasal. Tidak digabungkan antara mulut dengan apa? Mulut dengan hidung. Jelas sampai sini ya? Kemudian cara yang ketiga, ambil air cuma 1 kali saja. Ambil air cuma satu kali saja. Mulut dulu 3 kali dibagi 6, mulut, 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 baru hidung, baru hidung, baru hidung. Ini apa? Thariqatul al-fasal. Jadi intinya adalah dalam masalah kumur-kumur dan menghirup air ke hidung, intinya mau digabungkan atau dipisah semuanya boleh. Ya. Mau disendirikan mengambil air untuk mulut, beda dengan hidung, semuanya boleh. Tapi yang penting adalah mentartib, mulut dulu baru ke hidung, jangan sebaliknya. Kapan misalnya ada orang ambil air ke hidung dulu baru ke mulut, maka ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan yang syah cuma yang di mulut, yang di hidung tidak syah. Sebagian lain mengatakan yang hidung yang syah, yang mulut tidak syah. Yang dia tidak mendapatkan pahala dari situ kalau dia melanggar tartibnya. Jelas ya? Jadi tartibnya dari mulut ke hidung. Selalu seperti itu. Bukan hidung baru mulut. Baik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa cara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu ada 6 sebenarnya, cuma saya lupa yang ke-6. Saya cuma sebutkan tadi 5 cara. Ya, saya cuma sebutkan tadi 5 cara. 2 cara, seharusnya 3 cara menggabung dan 3 cara memisah. Ya. Kalau dia mau gabungkan ada 3 cara. Kalau dia mau pisah antara mulut dengan hidung ada juga 3 cara. Kalau dia mau gabungkan antara mulut dengan hidung, cara yang pertama adalah dengan 3 kali mengambil air tadi. Ambil air yang pertama, setengah masuk ke hidung, setengah masuk ke mulut. Ambil air yang kedua, setengah masuk ke mulut, setengah masuk ke hidung. Air yang ketiga, setengah masuk ke mulut, setengah masuk ke hidung. Ini cara yang pertama dari thariqatul jama', menggabung. Cara yang kedua, ambil air, 1 kali ambil air saja, kemudian apa? Kemudian dibagi 6. 1/6 masuk ke mulut, 1/6 masuk hidung. 1/6 masuk ke mulut, 1/6 masuk hidung. 1/6 mulut, 1/6 hidung. Sudah. Ini cara yang kedua, menggabungkan tapi hanya dari satu kali mengambil air. Cara yang ketiga saya lupa. Ini cara menggabung. Adapun kalau dia mau pisahkan antara mulut dengan hidung, maka ada 3 cara juga. Cara yang pertama 6 kali mengambil air. Mulut, mulut, mulut 3, baru hidung, hidung, hidung 3, jadi 6. Cara yang kedua 2 kali mengambil air. Ambil air yang pertama dibagi 3, mulut, 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 baru ambil air yang kedua, hidung, hidung, hidung. Ini cara memisah juga. Cara yang ketiga ambil air 1 kali tok. 1 kali tok. Caranya dibagi 6, mulut, 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 baru hidung, hidung, hidung. Jelas? Ya, ini semua cara boleh dilakukan. Cuman yang paling afdol adalah cara yang menggabung yang pertama. Dari semua 6 cara yang disebutkan oleh para fuqaha, yang paling utama adalah cara menggabung yang pertama, yakni mengambil air setengahnya masuk ke mulut, setengah masuk ke hidung. Ambil air yang kedua, setengah masuk ke mulut, setengah masuk hidung.
ambil air yang ketiga, setengah masuk ke mulut, setengah masuk ke hidung. Itu yang paling afdal karena yang tersebut dalam hadis siapa? Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang paling afdal. Walaupun para fuqaha mengatakan cara yang pertama dari cara memisah tadi itu juga lebih bagus karena lebih bersih, yaitu 6 kali mengambil air. 1, 2, 3 untuk mulut, baru 1, 2, 3 untuk hidung. Dari 6 kali ambil air. Ketika setiap kali mengambil air yang baru menunjukkan itu lebih bersih. Itu lebih apa? Lebih bersih. Jelas sampai sini lebih maksimal dalam kumur-kumur dan menghirup air ke hidungnya kalau setiap kali diambil air yang baru. Jelas? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian sunnah kumur-kumur dari istinsyak ini disunnahkan secara mutlak. Disunnahkan secara mutlak ya, kecuali pada satu keadaan, yaitu bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, saya ulangi. Disunnahkan ketika madmadah dan istinsyak untuk mubalaghah. Disunnahkan, kata Nabi SAW, balik fil istinsyak illa an takuna shaimah. Bersungguh-sungguhlah dalam melakukan istinsyak dan istinsar ini serta kumur-kumur kecuali puasa. Jadi disunnahkan mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Apa yang dimaksud dengan mubalaghah dalam kumur-kumur? Para ulama mengatakan mubalaghah kumur-kumur itu kalau airnya sampai ke tenggorokan sini dalam. Iya. Dan sebagian mengatakan mubalaghah dalam kumur-kumur itu kalau mulutnya penuh dengan air, dipenuhi dengan air. Ini hampir penuh ya supaya maksimal. Itu namanya mubalaghah. Sementara mubalaghah dalam menghirup air ke hidung adalah menghirup air sampai ke khayshum, sampai ke tulang hidung ini. Itu namanya mubalaghah. Dan ada yang mengatakan mubalaghah dalam menghirup air ke hidung adalah kalau hidungnya penuh dengan air. Itu mubalaghah. Nah, disunnahkan ketika wudhu untuk mubalaghah dalam kumur-kumur dan menghirup air ke hidung, kecuali puasa. Orang yang puasa tetap disunnahkan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung, tapi dimakruhkan mubalaghah. Tidak boleh dipenuhi mulutnya pakai air, tidak boleh. Orang puasa kalau kumur-kumur tidak boleh dipenuhi mulutnya pakai air sampai ke atas sini, tidak boleh. Orang puasa kalau menghirup air ke hidung tidak boleh dia penuhi banyak air di hidungnya. Ya. Dan juga dia tidak boleh menghirup air ke atas, tidak boleh kalau puasa. Kapan dia hirup sampai ke atas, itu mubalaghah namanya, makruh. Kalau orang berpuasa tidak sengaja menelan air kumur-kumur atau air hidung, menghirup air ke hidung tadi, tidak sengaja ditelan karena mubalaghah, maka puasanya batal walaupun tidak sengaja. Sampai sini puasanya tetap batal walaupun tidak sengaja. Kenapa? Karena dia melakukan amalan yang tidak diizinkan oleh syariat. Dan ketika dia melakukan amalan yang tidak diizinkan oleh syariat, kemudian terjadi pelanggaran, maka itu tidak diberikan uzur. Siapa suruh kamu melanggar syariat? yakni kamu melanggar hal yang makruh yang menyebabkan kamu tidak sengaja menelan air tersebut, maka puasanya tetap batal. Adapun kalau dia kumurnya sedikit, air masuk ke mulut tidak berlebihan ya, demikian pula hidung, tapi tidak sengaja tertelan, maka ini tidak batal puasanya. Tidak batal. Kenapa? Karena dia tidak melanggar ya, tidak melakukan hal yang makruh. Ya ini sekedar masukkan air ke mulut, tiba-tiba batuk, nggak sengaja ketelan. Jadi dia ketelannya tidak sengaja, bukan gara-gara berlebihan air dalam mulutnya, tapi karena faktor lain. Tapi kalau banyak air dalam mulutnya dengan sengaja ketika dia puasa, lantas tidak sengaja tertelan, maka batal puasanya. Ya, wallahu alam bissawab. Sunnah berikutnya kata beliau rahimahullah at-taslis. 3 kali, yakni disunnahkan semua amalan wudu 3 kali. Baik yang sifatnya mencuci maupun mengusap. Mencuci, mengusap, menyelang-nyelingi, menggosok, semuanya 3 kali. Ya, mencuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, mencuci muka 3 kali, ya, tangan sampai siku 3 kali, mengusap kepala 3 kali, kaki 3 kali, menggosok 3 kali, nyelang-nyelingi jari 3 kali, nyelang-nyelingi janggut 3 kali, cambang, ya, disunnahkan semua 3 kali. Termasuk mengusap kepala disunnahkan 3 kali. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang Arabi datang kepada beliau minta diajarkan cara wudu. Maka disebutkan fatawadda'a an-nabiy fatawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali. Summa qala, kemudian beliau bersabda, hadzal wudu, inilah wudu. Faman zada aw naqasa
faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Siapa yang menambah atau yang mengurangi kurang dari 3 kali, maka telah berbuat buruk, melampaui batas dan zalim. Ya, dan zalim. Sudah sampai sini? Maka di sini Nabi memperagakan cara wudu 3 kali 3 kali. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW tawaddu'a salasan. Beliau wudu 3 kali 3 kali, dan ini hadis yang umum. Adapun hadisnya Abdullah bin Zaid Al-Mazini ketika mencontohkan wudu Nabi SAW bahwa beliau mengusap kepalanya marratan wahidah, hanya 1 kali, maka Nabi SAW melakukannya libayanil jawaz, untuk menunjukkan bahwa mengusap kepala itu boleh 1 kali saja, dan boleh semua anggota wudu 1 kali, boleh. Jadi tidak menunjukkan bolehnya. Jadi kadang Nabi Muhammad SAW melakukan suatu amalan yang bagi kita makruh, bagi kita umatnya makruh. Apa itu hukumnya makruh? Boleh dikerjakan atau tidak? Boleh, tapi ditinggalkan lebih utama. Jadi kadang Nabi SAW melakukan suatu amalan yang bagi umatnya makruh, tapi sengaja boleh lakukan untuk menunjukkan itu tidak haram, makruh saja gitu. Seperti misalnya Nabi SAW pernah makan minum berdiri. Beliau pernah makan minum berdiri. Untuk menunjukkan apa? Hanya untuk menunjukkan bahwa itu tidak haram, tapi makruh makan dan minum berdiri. Bukan mubah secara mutlak, makruh. Nabi SAW juga menyuruh untuk kencing dalam keadaan duduk. Tapi kemudian dalam riwayat Muslim beliau pernah kencing berdiri. Apakah menunjukkan mubah? Jawabannya tidak mubah, makruh kencing berdiri. Nabi melakukannya hanya untuk menjelaskan itu tidak haram, tapi makruh. Sama seperti di sini, hadis-hadis yang banyak dari Nabi SAW, dari para sahabat semua menjelaskan bahwa Nabi SAW berwudu 3 kali 3 kali. Adapun Nabi SAW mengusap kepala 1 kali, itu hanya untuk menunjukkan bahwa tidak haram, boleh paling minimal 1 kali, semuanya 1 kali. Cuci tangan 1 kali, cuci muka 1 kali, hanya untuk menunjukkan bolehnya. Buktinya apa? Dalam hadits riwayat Al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marratain, bahwa Nabi SAW pernah berwudu 2 kali 2 kali, cuci tangan 2 kali, cuci muka 2 kali, tangan sampai siku 2 kali, mengusap kepala 2 kali, kaki 2 kali. Jadi beliau pernah 1 kali 1 kali, pernah 2 kali 2 kali, pernah 3 kali 3 kali. Yang sunnahnya adalah 3 kali 3 kali. 1 kali 1 kali hanya menunjukkan itu tidak haram, boleh dikerjakan, tapi hukumnya makruh. Karena itulah menambah cucian lebih dari 3 kali hukumnya makruh, sebagaimana kurang dari 3 kali juga hukumnya makruh dalam wudu. Jelas? Karena ketika beliau mencontohkan 3 kali, kata beliau, inilah wudu. Siapa yang menambah lebih dari 3 atau mengurangi kurang dari 3, jadi 1 atau 2, maka dia telah melampaui batas. Jadi hukumnya makruh. Jelas? Maka sunnah dalam wudu adalah mencuci 3 kali 3 kali. Dimakruhkan lebih dari 3 kali dan dimakruhkan juga kurang dari 3 kali. Adapun perbuatan Nabi SAW mengusap kepala 1 kali, itu menunjukkan tidak haramnya, bolehnya. Yani sekedar boleh, tapi hukumnya makruh. Jelas? Kemudian disunnahkan taslis ya pada semua amalan dan juga pada semua bacaan, termasuk membaca bismillah 3 kali. Ya, karena hadisnya umum. Ya. Hadisnya umum, Nabi SAW berwudu 3 kali 3 kali. Apa 3 kali 3 kali? Semuanya 3 kali 3 kali. Membaca basmalah 3 kali. Ya. Bahkan mencuci, disebutkan bersiwak 3 kali. Karena ini semua batu dalam amalan sunnah-sunnah wudu. Dan zikir setelah wudu juga disunnahkan 3 kali. Juga disunnahkan 3 kali. Kenapa? Karena Nabi SAW berwudu 3 kali 3 kali seluruhnya. Dan hadisnya berlaku umum tanpa mengecualikan bahwa yang dimaksud 3 kali cuma perbuatan tok. Tidak ada pengecualian dalam hadis. Ya, hadisnya umum mencakup semua amalan-amalan dalam wudu, disunnahkan 3 kali 3 kali. Kemudian berkenaan dengan mencuci anggota wudu 3 kali. Hitungan yang pertama itu hanya dihitung kalau semua anggota wudu sudah kena. Misalnya saya mau mencuci muka. Bagaimana cara mencuci muka 3 kali? Saya ambil air, kemudian saya usapkan ke muka. Ini normalnya 1 kali mengambil air ini belum kena semua muka, pasti masih ada yang belum kena. Ya. Belum ada yang belum kena. Saya ambil air yang kedua, misalnya saya tadi ambil air yang pertama bagian atas dulu. Bagian bawah sini belum kena. Saya ambil air yang kedua, saya ambil bagian bawah. Kemudian saya merasa masih ada yang belum kena, saya ambil air yang ketiga, saya kenakan semuanya. Nah, setelah kena semuanya, ini baru dihitung 1 kali. Ini baru dihitung satu kali. Jelas?
ambil air yang kedua bagian atas, ambil air yang kedua bagian bawah, ambil air yang ketiga untuk kenakan semuanya yang belum kena. Ini baru dihitung 2 kali. Ya. Jadi yang dimaksud 3 kali bukan 3 kali mengambil air, tapi 3 kali mengenakan seluruh anggota wudhu. Kalau saya menyiram tangan sampai siku, saya pakai timba misalnya atau pakai keran, yang pertama bagian belakang siku, kedua bagian depan, yang ketiga saya pastikan kena di sini. Nah ini 3 kali ini dihitung 1. Dihitung 1. Jelas sampai sini? Kalau ada orang menyiram misalnya pakai timba 1, 2, kemudian disempurnakan 3, terus dia berhenti, maka ini dianggap dia baru 1 kali. Dan hukumnya makruh kurang dari 3 kali. Jelas sampai sini? Hukumnya makruh kurang dari 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Tentunya dalam kondisi memungkinkan, yakni airnya banyak, kemudian waktu sholat masih lapang, masih longgar waktu sholat. Jelas sampai sini? Waktu sholat masih ada. Atau dia akan ketinggalan jamaah kalau dia berwudu 3 kali, tapi akan ada jamaah kedua, maka tetap disunnahkan 3 kali. Kalau dia akan ketinggalan jamaah pertama, tapi akan ada jamaah kedua, maka tetap disunnahkan 3 kali. Tapi kalau misalnya airnya terbatas, atau waktu sholat sudah hampir habis, atau itu jamaah terakhir, tidak ada lagi jamaah setelah itu, maka cukup dia 1 kali saja untuk mengejar ketertinggalan itu. Jangan sampai dia luput. Jelas? Tapi kalau waktunya masih lapang, airnya banyak, dan kalaupun dia ketinggalan jamaah pertama akan ada jamaah kedua, maka dia tetap disunnahkan apa? Tetap disunnahkan 3 kali. Jelas? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian sunnah berikutnya wa mashu jami'ir ras, disunnahkan mengusap semua kepala. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah yang rukun adalah mengusap sebahagian kepala, sudah kita bahas. Tapi disunnahkan tetap mengusap semua kepala, agar sejalan dengan pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad yang mengatakan wajibnya mengusap semua kepala. Ya, maka Syafi'iyah mengatakan disunnahkan supaya tidak menyelisihi pendapat ulama lain, supaya setidaknya secara aplikasi kita sepakat dengan mereka, tidak berbeda. Ya. Adapun cara mengusap semua kepala itu jempolnya ditaruh di keningnya di sini. Ya, taruh di sininya, di kening. Kemudian jari telunjuk ketemu di depan. Jari telunjuk ketemu di depan seperti ini, ya. Kemudian dia gerakkan ke belakang. Belakang sampai ke tengkuk. Setelah itu dikembalikan lagi. Ya, ke depan. Ya. Ini kalau rambutnya kayak saya agak panjang seperti ini, ya. Seperti ini. Atau misalnya perempuan yang rambutnya lebat, ke belakang kemudian ke depan, itu dihitung 1 kali. Ya, ambil lagi air ke belakang, ke depan, dihitung 2 kali. Tapi kalau rambutnya pendek, yang cepat, rambutnya mau cepat, itu yang dicukur pendek misalnya, cukur abri misalnya, cukur pendek, maka kalau dia ambil ke depan, ke belakang seperti ini, itu dihitung 1 kali. Kapan ke depan dihitung 2 kali. Karena pendek. Ketika dia usap ke sini, itu sudah kena semuanya. Maka kalau dia kembali ke depan, itu dihitung 2 kali. Itu dihitung 2 kali. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini cara mengusap kepala. Jadi jempolnya di sisi pelipis ya, dekat pelipis 6. Kemudian jari jemarinya bertemu di tengah. Kemudian dijalankan, didorong ke belakang, kemudian kedepankan lagi. Nah, kalau misalnya rambutnya itu tidak ada yang terbalik, maksudnya rambutnya pendek, maka kapan dia kembali ke depan dihitung 2. Tapi kalau rambutnya agak lebat, ya, rambutnya agak lebat, seperti rambutnya perempuan atau seperti rambut laki-laki yang sudah agak lebat, maka ke depan dan ke belakang dihitung 1, ke belakang dan ke depan masih dihitung 1 kali. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik. Sudah ya? Kemudian disunnahkan mengusap semua kepala. Disunnahkan mengusap semua kepala, dan mengusap kepala juga disunnahkan 3 kali seperti yang sudah disebutkan. Kemudian sunnah berikutnya wa mashul udhunain.
mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga. 6. Telinga ini disunnahkan diusap sebanyak 3 kali. Telinga juga disunnahkan diusap sebanyak tiga kali. Dan air yang dipakai mengusap telinga bukan air yang dipakai mengusap kepala. Sunnahnya air yang baru, bukan air yang bekas mengusap kepala. Jadi dia mengusap kepalanya 3 kali dulu. Setelah itu dia ambil air lagi mengusap telinga. Ya, masing-masing dengan air yang baru. Nah, dengan air yang baru. Kemudian disunnahkan juga mengusap as-simakhain. Simakhain itu lubang telinga, lubangnya nih. Itu juga disunnahkan diusap 3 kali. Disunnahkan 3 kali. Maka kalau dia mengambil air misalnya, dia ambil air, maka yang berperan dalam mengusap kepala itu cuma 2 jari. Jari telunjuk sama jempol, itu saja. Jadi ini kalau dia mau mengusap telinga, 2 jari ini dia basahi, ya, 2 jari dibasahi. Ketika dia masukkan ke telinganya, ujung jempolnya langsung masuk ke lubang telinga. Ini berarti sudah mengusap lubang telinga, ya kan? Sudah memenuhi lubang telinga. Setelah itu jempolnya mengusap bagian luar dan jari telunjuknya, sekeliling jari telunjuknya, kuku dan sekitarnya ini mengusap lekukan dalam telinga. Ya. Jadi air yang ada di ujung sini, air yang ada di ujung jempol itu untuk lubang telinga. Kemudian air yang ada di sekeliling ini, di sekeliling jari telunjuk itu apa? Ya, jadi saya ulangi, air di ujung telunjuk, maksud saya, air yang ada di ujung telunjuk itu untuk lubang telinga. Sementara air di sekeliling jari telunjuk itu untuk bagian dalam. Sementara untuk luar telinga, untuk punggung telinga yang mengusapnya adalah jempol. 1 kali. Kemudian ambil air lagi, masukkan ke lubang hidung, kemudian diusap dalam, ambil air lagi, masukkan ke hidung lagi, ke lubang telinga, baru kemudian diusap. Jelas? Ini 3 kali. Jadi mengusap telinga 3 kali, mengusap lubang telinga 3 kali. Dan itu bisa dikerjakan dengan 1 kali mengambil air. Ya, di mana untuk lubang telinganya air yang dipakai mengusap adalah air yang ada di ujung telunjuk. Sementara bagian dalam telinga adalah air yang ada di pinggiran telunjuk ini, jari telunjuk. Supaya dikerjakan 1 kali. Karena kalau kita mau ambil repotnya, lubang telinga dulu 3 kali gitu ya, baru telinga lagi 3 kali, jadi 6 kali jadinya. Tapi kalau kita melakukan cara seperti tadi, 1 kali mengambil air, langsung ke lubang telinga, baru bagian dalam, jadi langsung dikerja bersamaan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Sudah tentu. Oh, dari tadi. Apa asal?
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Taib, satu lagi terakhir. Kemudian sunnah berikutnya adalah menyelang-nyelingi jari-jari tangan dan kaki. Ini juga hukumnya sunnah, dan diselang-selingi juga hukumnya 3 kali 3 kali. Untuk tangan, selang-selinginya adalah dengan tashbik. Tashbik itu seperti ini, apakah dari depan seperti ini, ya, atau dari belakang seperti ini. Yang kanan dulu, baru yang kiri, ya. Jadi apakah seperti ini dari depan, diperhadapkan telapak tangannya masing-masing, baru ya kayak orang inilah, apa namanya ini? Apa namanya ini? Ya, tashbik ya. Iya. Atau dari belakang seperti ini. Itu kalau jari jemari tangan. Dan tentunya sunnahnya ini kalau air bisa masuk tanpa diselang-selingi. Kalau ada orang tangannya agak lengket begini, ya mungkin agak rapat gitu, kapan agak dibuka sedikit susah, maka di sini kadang wajib untuk diselang-selingi supaya air sampai ke tengah-tengahnya. Ya. Tapi kalau misalnya air tetap sampai walaupun tanpa ditashbik, maka seperti ini tasbiknya hukumnya sunnah. Jelas ya? Nah, untuk kaki juga seperti itu. Kalau orang kakinya tanpa diselang-selingi, air tetap bisa masuk di sela-sela kaki, maka selang-selingi hukumnya sunnah. Tapi kalau misalnya ada orang kakinya agak rapat, jari jemarinya agak rapat, yang kalau sekedar disiram khawatir tidak masuk air di sela-selanya, maka diwajibkan untuk tasbik. Diwajibkan untuk tasbik. Nah, adapun cara menyelang-nyelingi jari kaki disunnahkan dengan kelingking kiri. Disunnahkan dengan kelingking kiri, dimulai dari kelingking kanan mengarah ke jempol, ya. Dimulai dari kelingking kanan, kemudian jari manisnya ke tengah jempol, baru ibu jari, baru pindah ke jempol kaki kiri, baru telunjuk, dan berakhir di kelingking kiri juga, ya. Jadi menyelang-nyelingi kaki sunnahnya dengan jari kelingking tangan kiri, ya. Kemudian dimulai dari kelingking kaki kiri, tapi dari bawah, ya. Contoh seperti ini ya, seperti ini, ya, dari bawah, bukan dari atas begini, ya, bukan dilarang aslinya, semuanya boleh ya. Cuman para fuqaha mengatakan seperti itu. Jadi dari bawah seperti ini, bukan dari atas seperti ini ya, tapi dari bawah. Ini. Iya. Kemudian juga kemudian ke jempol juga dari bawah seperti ini, bukan dari atas. Karena itulah hal ini hanya memungkinkan kalau orang berwudu dalam keadaan duduk, sambil duduk. Kalau wudu dalam keadaan berdiri agak repot kalau kaki kiri bawa begini nih. Repot kan? Ya, makanya nanti akan disebutkan di sunnah wudu, sunnah dalam keadaan duduk. Ya, sunnah dalam keadaan duduk. Nah, ala kulli hal bagaimanapun cara nyelang-nyelingi semuanya boleh, cuman demikian cara yang disebutkan oleh para fuqaha. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Taib, sini ada soal.